Hari ini tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Membela segala kepentingan rakyat yang tertindas, yang ditindas oleh rezim Jokowi. Yang paling nyata hari ini adalah kenaikan harga bahan bakar minyak, kawan-kawan sekalian. Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah, dan itu akan meningkat terus. Pemerintah menyatakan subsidi energi dari APBN membengkak 3 kali lipat lebih. Salah satunya adalah bahan bakar minyak atau BBM. Dengan naik turunnya harga minyak dunia, maka ini menjadi pertanyaan. Apakah harga BBM naik atau subsidi BBM yang dikurangi? Sebab pemerintah juga menaikkan harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax. Itu hanya permainan harga ya. Jadi mau dilihatnya dari mana? Kalau dilihat dari pemerintah mengatakan subsidinya dikurangin. Jadi kalau pemerintah mengatakan ini adalah pemerintah mencoba memberikan informasi-informasi yang kurang tepat kepada masyarakat sehingga terjadilah friksi-friksi tadi ya. Jadi yang sederhananya aja lah bahwa ya harga BBM yang memang naik gitu kan. Dampaknya bahwa subsidi itu berkurang gitu. Nah, jadi kalau saya lihat bahwa di sini adalah tidak terjadi transparan di dalam informasi-informasi yang diberikan kepada publik. Ya, cuman sisi pengeluarannya aja yang disorot, tetapi sisi penerimaannya tidak dikomunikasikan dengan baik, sehingga terkesan ada informasi yang mau disembunyikan dengan tujuan-tujuan bahwa memang ini harga BBM harus dinaikkan. Kenaikan harga BBM berdampak ke berbagai lapisan masyarakat, seperti tarif angkutan umum yang naik hingga 30%. Dan juga dirasakan oleh nelayan seperti Mukaman. Kaget naiknya sekaligus terus. Kalau di warung sekalian 10 paling mahal, paling murahnya 9.000. Coba sedangkan penghasilan nelayan berapa sih kalau sekarang mah? Nggak kayak dulu. Bener susah sih, nelayan kecil susah sekarang. Harga rajungan, harga kiong nggak ada naiknya. BBM naik terus.
Mukaman adalah nelayan pencari keong dan rajungan di perairan sekitar Pulau G. Ya kadang-kadang geong, rajungan, ikan, apa aja sih yang kita didapetin hasilnya ada, kita ambil gitu. Kalau penghasilan mancing ada, kita kan di sini kan turun berhenti dulu, baru kita mancing, ngambil ikan. Kalau ngambil ikan mengurangi, rajungan dapat, kita rajungan ngambil pakai jaring, gitu. Bukan pakai bubu, pakai jaring, rajungan. Kalau ini kan keong kan pakai bubu. Ini kan penghasilan kan lagi pada mengurangi. Sedikit-sedikit kan keong kan ada. Tuh, kita baru ngambil keong. Kalau rajungan apa kan mengurangi. Harganya kan nggak stabil lah, nggak sesuai. Masang berapa, Pak? Apa ini? Iya. 300. 300. Iya. Kalau 300 dapat berapa biasanya? Ya kalau lagi banyak mah 10 kilo, 1 kilo. 10. 10 kilo. Iya. Ini mah lagi pada kosong, dapatnya 4 kilo, 3 kilo. Ini naruhnya dari kapan? Di siang, Kemarin. jam 2 iya. Kemarin siang jam 2. Kalau bubu begini jam 2 masang, habis masang pulang. Nah pulang, ntar jam 8, jam 7 berangkat lagi, narik. Nah habis selesai narik, pasangin lagi kita pulang lagi. Ngambil tuh subuh, tuh jam setengah 6 kita ambil lagi, narik lagi. Geser. Ya benar, benar. Ya, benar. Berapa seliternya, Mas? 10.000. 10.000. Iya. Dari sononya hanya 8,5. Dari sana 8,5. Iya. Dari mana? Dari pom. Oh, dari pomnya 8,5. Iya. Nah, bukannya 68 ya dari pom. 68 kan ini dari tangan orang ke orang jadi. Oh, udah orang ke orang. Terus melalui desa juga kita kan Ini ongkos biasanya dapat 1.000. seperti Ya, dijual.
Pas ya? Pas dulu. Mukaman terpaksa membeli solar di pengecer yang harganya lebih mahal dibanding di SPBU. Sebab surat perahu milik Mukaman hilang dan belum sempat diurus. Kadang-kadang nggak dapat kalau kita nelayan kecil tuh. Pakai biar belum beli eceran juga 5 liter 10 liter tuh. Kadang-kadang untuk bawa surat surat perahu tuh suruhnya begitu. Iya, kalau nggak bawa surat perahu kan nggak percaya sih dia, disangkanya bukan nelayan. Mukaman perlu menempuh jarak 3 mil setiap berangkat dan kembali ke rumah. Jika Mukaman dalam sehari melaut 2 kali, maka total solar yang diperlukan kurang lebih 10 liter. Ini jika Mukaman hanya mencari keong dan rajungan. Ketika memancing ikan, ia pergi ke sekitar Pelabuhan Priok dengan jarak 9 mil. Ia membutuhkan kurang lebih 30 liter solar setiap berangkat dan kembali ke rumah, dan membutuhkan biaya kurang lebih Rp300.000. Sebelum harga solar naik, ia hanya butuh biaya Rp225.000. Terlihat jelas bahwa dengan kenaikan BBM subsidi, pendapatan Mukaman berkurang. Sebab sekali lagi pasar tidak menginginkan harganya naik. Ya banyak sih nelayan juga banyak yang pada naik. Iya, pada protes. Tapi yang nggak bisa sih, tetap nggak bisa. Bosnya bilangnya nggak kuat terus. Tiap pos tuh kayak gitu semua, sampai ujung sono tuh sama, nggak kuat kan. Kalau ya jawabannya dia kalau pengen naik mah, kalau pengen nyari mah yang mahal mah cari aja sendiri katanya. Tiap bos juga sama kayak gitu, nggak kuat. Ya daripada jual orang lain ya ke bosnya aja sendiri. Iya. Kilo berapa berarti? Pada awal tahun ini 2022, ketika harga minyak mentah dunia itu meningkat tajam, maka pemerintah di
pemerintah di Amerika dan di Eropa itu memberikan keringanan di mana mereka memangkas pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, mereka yang kapitalis saja memperhatikan. Jadi kalau kita bilang bahwa ini kemampuan untuk masyarakat, bukan masalah sosialis dan bukan masalah kapitalis, tetapi ini adalah masalah dari pengelolaan negara, bagaimana memperhatikan masyarakatnya. Terus yang namanya tepat sasaran, subsidi itu tidak pernah dikatakan bahwa ini adalah untuk rakyat miskin, untuk rakyat yang berpendapatannya sampai dengan tertentu. Nah itu berapa? Itu kan tidak ada. Saya rasa adalah kalau kenyataannya, faktanya bahwa Pertalite itu masih disubsidi, harusnya pemerintah sangat berterima kasih kepada Vivo kalau ada pengalihan pembelian RON 89 ya, atau yang BBM bersubsidi itu kepada tempat lain. Berarti kan subsidinya sudah berkurang gitu. Nah, kenapa orang ada yang mau mengurangi subsidi itu tidak boleh gitu. Artinya untuk menjaga daya beli masyarakat itu jangan terpuruk. Nah, di sini mencoba ya dengan gitu bukan UMR tapi dengan BLT. Ya ini yang dinamakan sebetulnya ya boleh dibilang ya Anda diamlah, ini kita naikkan saya dapat bantuan gitu kan. Nah ini yang kurang terstruktur gitu kebijakannya. Dan lagi lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Benarkah subsidi dikhususkan untuk masyarakat tidak mampu? Seharusnya begitu, tetapi secara undang-undang itu masalah. Sebabnya kalau dia membuat peraturan itu kan harus menunjuk kepada undang-undang. Undang-undang apa yang bisa membatasi itu? Kecuali dia membentuk undang-undang. Tetapi undang-undang itu apakah juga tidak bertentangan dengan undang-undang dasar konstitusi bahwa hak semua rakyat adalah sama. Ya, nah di sini adalah sangat jelimet sekali gitu. Ya bisa saja kalau memang didukung oleh undang-undang, tapi dengan peraturan saja. Misalkan sekarang Pertamina melarang orang untuk membeli, sebetulnya dia itu sudah melanggar undang-undang. Karena peraturan tidak boleh dibuat atas dasar hanya peraturan saja tanpa merujuk undang-undang. Dan tidak ada yang mengatur undang-undang yang membatasi itu. Artinya peraturan itu harusnya adalah batal demi hukum. Karena tidak ada rujukan undang-undangnya. Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar 2,17 triliun rupiah untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Enggak pernah diperhatiin lain-lain kecil mau. Ya nggak tahu juga sih semenjak kita itu nggak pernah. Barangkali dari sana diperhatiin ada bantuan apa ya kan nggak nyampe sama nelayan kecil. Barangkali dari sana turun ada bantuan kok, tapi nggak nyampe. Nggak tahu. Nelayan kecil mah harapannya pengen kayak semula lagi lah BBM itu dan turun ya kan, biarpun harga ini nggak standar juga, yang penting BBM itu turun gitu. Nelayan kecil mah nggak apa-apa kalau harga kiong 40, rajuan 30, 25 aja nggak apa-apa.
nggak masalah sih, karena nggak bisa ngimpor sih. Iya, nelayan juga nyadarin lah. Tapi yang ini BBM-nya nih kita sih. Yang penting BBM bisa turun aja, kita mending masih bisa ngolah lah sedikit-sedikit juga. Gitu. Untuk pedagang kecil kayak kami ini sangat terasa sekali dampaknya gitu. Karena kalau untuk kehidupan kami orang miskin kan bukan mencari kekayaan ya, tapi bagaimana kami bisa mempertahankan hidup. Hari ini kita bisa makan apa gitu. Tapi dengan kenaikan BBM ini sangat mempersulit. Kalau tadi kawan-kawan bilang kita ditipu-tipu dengan program misalnya BLT. Itu kan tidak menyasar ke semua gitu. Bahkan kawan-kawan kami banyak yang nggak dapat gitu. Itu. Jadi maunya kami ya nggak usahlah ditukar dengan program yang seperti itu yang tidak menyasar, tapi distabilkan saja harganya gitu. Jadi kami juga merasa nyaman gitu, kehidupan kami juga bisa ya paling tidak sejahtera lah untuk mempertahankan kehidupan dan memberikan fasilitas untuk anak-anak sekolah gitu. Kita ketahui bahwa BBM itu kan jantungnya perekonomian. Kalau BBM naik, otomatis hal-hal yang lain naik, gitu kan. Tapi kalau BBM turun, belum tentu hal-hal yang lain juga turun. Sekarang aja tuh orang tua udah susah cari duit, apalagi kalau nanti hal-hal yang lain ikut naik, ditambah lagi namanya orang tua pasti punya beban buat biaya pendidikan anak-anaknya gitu. Kalau dari agenda naik baru dinaikin. Tetap aja naik. Ini udah naik. Seperti 5.000. Sebelumnya ngambil berapa untung? Ya 2.500 setengah. Naik gopek. Berarti berkurang dong untungnya. Ya tapi nggak apa-apa. Thank you.